Oke, halo. Jumpa kembali dengan kami di acara pemulihan anak. Ya, kali ini kita sudah sampai di Lukas 2. Materi tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca, guys. Kelahiran Yesus. Kaisar Agustus memerintahkan untuk mencatat jumlah penduduk yang ada dalam kekaisaran Romawi. Tiap orang pergi ke tempat kelahirannya untuk mendaftarkan diri. Yusuf pun pergi ke Bethlehem, kota Daud. Ia pergi bersama Maria. Maria sudah bertunangan dengannya. Ia sedang menanti kelahiran bayinya. Saat Maria dan Yusuf sampai di Bethlehem, tiba waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Ia melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki. Dia membungkus bayi itu dengan kain napin, kemudian meletakkannya di dalam palungan. Di sana mereka tidak punya tempat untuk menginap. Ya. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitannya adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Ingat ya, kita manusia orang percaya diselamatkan hanya karena ketaatan Yesus yang sempurna, ya. Bukan ketaatan kita atau bukan ketaatan pendeta kita, bukan ketaatan mentor kita, bukan. Ketaatan Yesus yang menyelamatkan kita. Kematian dia di kayu salib, ketaatan dia melakukan semua firman Bapaknya, dia genapi semua perjanjian lama, ya. Dia mati di salib, itu semua ketaatan Yesus, ngerti? Dan penyaliban itu, mati di kayu salib itu puncak dari ketaatannya, dan itu yang menyelamatkan kita. Jadi kita bukan diselamatkan karena ketaatan kita sendiri, nggak mungkin. Manusia nggak mungkin menyelamatkan diri dengan ketaatan, itu sudah nggak mungkin. Nggak ada yang bisa taat dengan sempurna kecuali Yesus. Manusia juga bukan diselamatkan melalui keputusan dia bertobat, percaya, itu semua keputusan. Tapi bukan itu yang menyelamatkan manusia. Kalau keputusan bisa menyelamatkan manusia, berarti keselamatan itu bukan anugerah, bukan kasih karunia. Jadi keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Walaupun kita bisa memutuskan untuk percaya, kita bisa memutuskan untuk bertobat, memilih untuk bertobat, memilih untuk percaya, tetap itu semua pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Dan ingat, kita diselamatkan karena Yesus mentaati Bapaknya, dan dia puncaknya dia mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa, dan kita bisa masuk surga hanya karena ketaatan Yesus yang sempurna itu. Kita berlindung ketika kita mau masuk ke dalam surga. Kita yang kotor ini sudah nggak mungkin masuk ke dalam surga, karena surga itu tempatnya Tuhan.
Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus jadi Tuhan, dan itu nggak mungkin. Tapi ketika kita berlindung di balik kebenaran Yesus, ketika kita berlindung di balik ketaatan Yesus, kita dianggap benar oleh Bapa di surga. Jadi semuanya karena Yesus. Ya, Bapak selalu bilang betapa harusnya kita gandol, betapa harus kita mengandalkan, hanya bersandar dalam hidup ini hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain, bukan kepada harta, bukan kepada pendeta, bukan kepada tetangga yang kaya, atau bukan kepada saudara yang kaya, kepada polisi, ABRI, bukan. Kita hanya bersandar kepada Yesus. Nah, bicara tentang ketaatan, ya, Kaisar Agustus memerintahkan untuk mencatat jumlah penduduk yang ada dalam Kekaisaran Romawi. Jadi dulu itu sudah ada yang namanya sensus dulu, berapa tahun sekali. Ada yang bilang 14 tahun sekali di sensus, ada yang bilang berapa tahun sekali. Nah, dari sensus ini kita bisa selidiki sebenarnya, bisa tarik mundur dari catatan-catatan sejarah. Sensus itu berapa tahun sekali, jadi bisa ketahuan Yesus itu lahir sekitar abad berapa sebelum Masehi, bisa ketahuan sebetulnya. Ya, nggak bisa tepat, tapi bisa diraba-raba gitu loh. Tahun berapa dia lahir, bulan apa, itu semua bisa diraba-raba. Dan sudah banyak yang, Papi udah bilang kemarin, sudah banyak yang mencatat melalui sejarah, tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, sudah banyak yang bisa memprediksi bahwa Yesus itu memang lahir di bulan Desember. Kaisar Agustus memerintahkan sensus. Jadi karena si Yusuf ini dan Maria ini orang Bethlehem, mereka taat. Mereka jalan dari Nazaret ke Bethlehem untuk disensus. Sebetulnya mereka nggak mau datang bisa aja gitu, ya kan? Tapi karena mereka taat sama pemerintah, kita orang Kristen diperintahkan untuk taat sama pemerintah. Di Roma 13 ayat 1 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, ini dasarnya gak boleh dilupakan. Walaupun kita harus takluk pada pemerintah, tapi itu semua gak boleh melawan, gak boleh bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Karena harus berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Gak boleh. Kalau pemerintahan itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita boleh untuk tidak tunduk. Tapi kalau selama pemerintahan itu masih sinkron dengan firman Tuhan, ya kita harus tunduk, ya. Nah, itu dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Karena dia keturunan Daud, dia harus kembali ke Bethlehem. Dan di Perjanjian Lama, ya, di Mika 5 ayat 1 sudah diramalkan, sudah dinubuatkan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sudah diramalkan, sudah dinubuatkan dari Perjanjian Lama bahwa juru selamat itu, Mesias yang dijanjikan itu lahir, akan datang di kota kecil yang namanya Bethlehem, ya. Dan ramalan ini harus digenapi, nubuatan ini harus digenapi. Maka mereka berjalan dengan, tentunya ini
ada kekuatan dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan. Ya, mereka bisa jalan berpuluh-puluh mil dari Nazaret ke Bethlehem dengan keadaan Maria lagi hamil. Itu kalau bukan kekuatan dari Tuhan, gak mungkin lah mereka berdua ini bisa nyampe ke Bethlehem untuk ikut sensus. Jadi Tuhan berdaulat bekerja supaya apa yang tertulis di Perjanjian Lama, yang dia tulis di Perjanjian Lama bisa tergenapi. Ya, 10. Jadi mereka pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem mereka mau nginep, tapi dikatakan sudah sudah penuh penginapan di situ. Ya. Jadi waktu mereka mencari penginapan itu, kamar sudah pada penuh. Akhirnya mereka kasih suatu tempat, yaitu kandang, dan Yesus lahir ditaruh di atas palungan. Palungan ini kalau nggak salah tempat makannya ternak. Ya, nih. Dan ia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dulu kandang ternak itu nggak seperti sekarang. Ada apa? Dibikinkan kayu, terus ada atapnya, enggak. Kalau dulu tuh gua. Jadi mereka tinggal di gua, kandang. Dan itu kotor. Kadang-kadang manusia tuh suka pup di dalam gua, buang air besar di dalam gua, terus belum ternak. Dan Yesus dibaringkan di palungan. Ini sebetulnya buat Maria itu sangat bertentangan, karena di Lukas 1 kan dia mendapat ini kan dari Gabriel kan, anak kudus yang lahir itu akan disebut anak Allah. Loh, kok anak Allah yang maha tinggi lahirnya di kandang, di gua, dibaringkan di atas palungan? Gimana kalau kamu jadi Maria tuh gimana bisa? Kok bisa gitu? Anak Allah lahir di atas palungan, di tempat yang kotor. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, di bagian lain dikatakan bahwa ini ya, di Lukas 1 ayat 32 dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Anak Allah yang maha tinggi itu Maria dengar dari malaikat Gabriel. Tapi kenyataannya kok Yesus
lahir di palungan, di tempat yang kotor, nggak sinkron, bertentangan dengan keadaannya. Terkadang kita akan sering itu, dalam hidup ini kita akan sering menemukan keadaan seperti itu. Tuhan janji apa, ya kita sering kita baca janji-janji Tuhan yang begitu hebat, begitu memberkati, ya, membuat kita tenang. Tapi kenyataannya dalam hidup kita kok beda. Kalau kamu menemukan hal seperti itu, kamu harus balik lagi, arahkan pikiran kamu ke Injil. Tapi tentu kamu harus introspeksi. Kenapa kamu bisa kok beda? Apa karena kamu hidup dalam dosa? Kok bisa beda dengan kenyataannya, dengan janji Tuhan? Itu kita harus introspeksi. Kalau memang kita hidup dalam dosa, kita harus berubah. Kita harus bertobat. Tapi kalau kita sudah hidup berusaha untuk taat, ya seperti Yusuf dan Maria berusaha untuk taat, tapi kok nggak sinkron dengan janji Tuhan. Di situ kita mesti, ya, kita yang hidup zaman sekarang, kita mesti balik ke Injil. Oh iya, ternyata Yusuf dan Maria juga mengalami hal yang sama. Dapat janji telak-telak dari malaikat, tapi keadaannya gak sinkron, gak memungkinkan. Makanya Injil itu kenapa? Injil itu Paulus sebut berita yang paling hebat yang ada dalam Alkitab, berita yang paling dahsyat. Selain dia satu-satunya berita yang bisa menyelamatkan manusia. Kebanyakan orang ngomong, loh, aku ini lagi banyak masalah, kok malah diberitakan Injil? Gak ada hubungannya, gak sinkron katanya. Injil itu gak sinkron dengan keadaanku, Injil itu gak sinkron dengan zaman sekarang. Itu pemikiran yang salah gitu. Sebetulnya kalau dia mau melihat Injil, banyak jawaban yang kita bisa temukan dalam Injil. Ketika janji Tuhan itu nggak sinkron dengan keadaan kita harus melihat dalam Injil. Ketika kita dihianati, kita harus lihat ke Injil. Yesus pun dihianati. Ngerti? Ketika kita dipukuli orang, dihina, dicaci maki, dibohongin orang, itu semua pernah kejadian pada Yesus. Jadi kita nggak usah kaget lagi gitu. Itu semua ada dalam Injil. Kamu bisa pikirkan lah setiap keadaan hidup kita, kalau itu tiba-tiba kok nggak sinkron dengan firman Tuhan. Yang harus kita lihat pertama kali itu, apakah kita hidup dalam dosa. Kalau enggak, kalau kita sudah hidup lurus, ya, tapi tetap nggak sinkron, ya jangan kecewa, jangan kecil hati. Kita harus melihat pada Injil. Injil itu harus menjadi jawaban dalam hidup kita. Selain menyelamatkan kita, menjadi jawaban dalam hidup kita. Terus kenapa Yesus kok bisa lahir di tempat kotor? Ya, di Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau papi bilang palungan, kandang, itu simbol, itu keadaan dari hati manusia, keadaan dari manusia. Kita ini kotor, dosa, natur kita tuh selalu condong ke perbuatan dosa. Keinginan kita selalu condong pada dosa. Apapun yang kita lakukan condongnya kepada dosa, itu ada. Kita dulu pernah belajar di Kejadian, kamu bisa lihat dasar-dasarnya ada. Baru setelah manusia dilahir barukan oleh Tuhan, sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus, hatinya diganti dengan yang baru,
diberikan Roh Kudus, Yesaya 36, baru dia punya kecondongan, ya, kecondongan dia kepada dosa, karena hatinya, pusatnya sudah diganti, kecondongan dia pada dosa pun jadi hilang, ngerti? Dan ada Roh Kudus yang selalu menegur dia. Tapi bukannya dia jadi sempurna, enggak, karena dia masih tinggal, karena kita masih tinggal dalam tubuh daging yang belum ditebus. Yang ditebus itu cuma jiwa kita, tapi daging kita ini enggak ditebus. Nah, daging kita ini punya habitnya habit berdosa. Maka kita masih bisa melakukan dosa walaupun hati kita, kalau kita sudah lahir baru, sudah diganti dengan yang baru, kita masih bisa melakukan dosa. Karena kita masih tinggal di tubuh daging yang punya habit dosa. Gitu. Tapi itu bukan patokan. Ya, kita nggak boleh lihat di situ. Kita harus lihat bahwa lahir baru itu adalah kenyataan hidup orang Kristen. Jadi kita ini ciptaan baru, kita harus hidup seperti ciptaan baru. Itu kenyataan, nggak boleh dirubah. Nggak boleh kamu dengan alasan, oh ya tubuh kita masih tubuh daging, kita masih hidup dalam dosa karena kita masih tinggal tubuh daging. Nggak bisa, itu nggak bisa jadikan alasan, karena kita sudah punya hati yang baru, sudah dilahir barukan, punya hati yang sudah tidak ada kecondongan untuk dosa dan diberi Roh Kudus. Mesti kita sensitif terhadap dosa dan cepat responnya untuk bertobat. Ya, jadi kenapa Yesus lahir dalam palungan? Yaitu palungan yang kotor ini, kandang yang kotor ini simbol dari manusia yang kotor. Dan kalau kita bertobat, percaya pada Injil, ya, dia mau lahir di hati kita. Kalau orang tanya, lu kok bisa mau dia? Masa sih dia mau lahir di hati kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kebejatan? Ya mau. Itu buktinya apa? Ini dulu dia lahir di dalam palungan kok. Dia lahir di dalam kandang, ditidurkan di dalam palungan yang kotor. Kenapa dia nggak mau lahir di dalam hati kamu yang kotor? Gitu kan? Ada buktinya Injil itu. Ya, walaupun ini nggak sinkron, makanya Paulus di Roma 1 ayat 16 dia katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tapi ini kalau kita baca di terjemahan Indonesia kurang tepat. Dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau kita lihat teks Inggrisnya, for I am not ashamed of the gospel. Aku nggak akan malu karena Injil. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Ya karena Injil itu kalau kita lihat dengan logika manusia itu memalukan. Itu bertentangan dengan adat istiadatnya Paulus, tradisinya orang Yahudi. Itu sangat bertentangan. Ceritanya itu sangat bertentangan dengan logika orang. Loh, kok anak Allah yang Maha Tinggi bisa lahir di dalam kandang? Kok raja lahirnya di palungan? Ya. Tapi nanti kalau kamu belajar ada yang namanya orang Majus, itu dia mempersembahkan persembahan untuk seorang raja, gitu. Jadi Yesus ini memang raja. Dia raja yang siap lahir di tempat yang kotor, di dalam hati kita yang kotor, dalam hati manusia yang kotor. Kita tinggal bertobat dan percaya. Tapi ingat, keputusan kita itu adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan di dalam hati kita. Karena keselamatan itu adalah sepenuhnya kerjaan Tuhan. Bahkan sampai pernyataan keselamatan itu pun Tuhan yang menyatakan sendiri secara pribadi dalam hati kamu. Ngerti? Itu pernyataan itu yang harus kita cari, karena iman itu
iman itu percaya kita, iman itu harus ada pernyataan dari Tuhan. Jadi kalau kamu punya iman bahwa kamu sudah diselamatkan, itu kamu harus punya pernyataan dari Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, bukan kata orang, bukan dari tulisan orang, bukan dari kamu hanya melihat membaca Alkitab, tapi secara, kalau keselamatan itu harus secara pribadi dari Tuhan. Oke. Menit ke 25. Sampai jumpa di teks selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.